Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan generasi muda yang saya sayangi. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membaca Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Semoga dengan kita bacakan ini, terutama untuk diri saya sendiri, ada manfaatnya, ada keuntungannya baik dunia maupun akhirat. Karena kita semua menyadari bahwa Al-Quran ini adalah pedoman hidup kita, adalah yang menyebabkan kemuliaan seorang manusia. Oleh karenanya, dengan berusaha, dengan segala keterbatasan ilmu kita bacakan yang telah disusun oleh orang yang lebih ahli dari kita, yaitu yang dalam hal ini yang kita bacakan adalah salah satu dari sekian banyak tafsir, yaitu Tafsir Al-Azhar yang disusun oleh Profesor Dr. Hamka. Mudah-mudahan menambah ilmu kita. Jadi semoga kita mau mendengarkan, karena mungkin kita tidak sempat dengan kesibukan kita, keterbatasan kepustakaan kita mungkin di rumah kita dan lain-lain sebagainya, sebab-sebabnya. Maka mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan generasi muda semuanya mau mendengarkan ayat-ayat Allah ini yang ditafsirkan maksud-maksudnya oleh Profesor Dr. Hamka. Jadi kita sebetulnya hanya membacakan saja. Mudah-mudahan ini menjadi amal yang baik. Dengan bertambahnya ilmu saya pribadi, pengetahuan kita tentang Al-Quran, dan juga bapak-bapak, ibu-ibu dan generasi muda semuanya. Sehingga Al-Quran itu tidak hanya sekedar kita baca seperti yang dikatakan oleh Hamka dalam apa yang kita baca sebelum ini. Tidak cukup kita hanya membaca Quran itu hanya mencari-cari pahala, lalu kita tidak mau tahu dengan maksudnya, tafsirnya, asbabun nuzulnya, sehingga tidak mengenal apa yang dituju oleh Quran itu sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Bayangkan kalau kita ingin menjadikan sesuatu itu pedoman atau petunjuk, tapi kita tidak mengerti, seperti seorang pengendara yang tidak mengerti dengan rambu-rambu. Ini rambu-rambu ini, jalan ini mendaki, jalan ini menurun, jalan ini belok kanan, belok kiri, dan lain-lain sebagainya rambu-rambu. Bagi seorang pengendara yang tidak mengerti, maka dia dikhawatirkan menemukan hal yang tidak diingini dalam kehidupannya, dalam perjalanannya tersebut. Termasuk juga kita ini. Al-Quran diturunkan adalah sebagai pedoman dalam hidup kita. Bagaimana dia jadi pedoman kalau kita hanya mencukupkan sekedar berusaha membacanya, lalu bagus kalau kita berusaha menamatkan sekian juz. Tapi ada yang lebih penting lagi adalah kita memahami Al-Quran ini, sehingga terasa kenikmatan membacanya itu dan terasa manfaatnya sebagai pedoman dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai kita membaca Al-Quran tapi tingkah laku, perbuatan kita, cara berpakaian kita, pergaulan kita banyak yang bertentangan dengan Al-Quran. Tapi kita baca juga setiap hari. Bagaimana kita berusaha banyak ayat kita baca, sekian juz sehari pamannya, tapi tidak menyentuh lebih jauh
Nah, oleh karenanya kita lihat sejarah bagaimana Rasulullah itu menangis ketika dia memintakan dibacakan kepada Ibnu Mas'ud Al-Quran itu. Rasulullah menangis mendengarkannya. Kenapa Rasulullah menangis? Karena dia sangat paham, sangat paham apa yang dibaca itu, dia mengerti, sehingga dia bisa menangis mendengarkan ayat-ayat Quran dibaca itu yang dibaca oleh sahabat waktu itu. Demikian juga dengan para imam-imam yang kita lihat, apakah di Masjidil Haram, apakah di Madinah, di Masjid Nabawi dan tempat-tempat lain. Orang-orang yang paham dengan isi ayat itu kadang-kadang terharu dia. Nampak bahwa dia paham apa yang dia baca itu. Mungkin itu mukadimah sedikit. Sebelum kita lanjutkan, pada kesempatan ini kita akan membaca ayat 130 sampai dengan ayat 134 dari surah Al-Baqarah, masih pada juz 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Ayat 130. Dan siapakah yang akan enggan dari agama Ibrahim kalau bukan orang yang telah memperbodoh dirinya? Padahal sesungguhnya kami telah memilih dia di dunia ini, dan sesungguhnya dia di akhirat adalah dari orang-orang yang soleh. 131. Tatkala berfirman kepadanya Tuhannya, berserah dirilah engkau, dia menjawab, aku serahkan diriku pada Tuhan bagi sekalian alam. 132. Dan telah memesankan pula Ibrahim dengan itu kepada anak-anaknya dan Yakub, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu suatu agama, maka janganlah kamu mati, melainkan hendaklah kamu di dalam muslimin. 133. Atau apakah telah kamu menyaksikan seketika telah dekat kepada Yakub kematian, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku? Mereka menjawab, akan kami sembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapakmu,
Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang tunggal, dan kepadanya lah kami akan menyerahkan diri, atau muslimin. 134. Mereka itu adalah suatu umat yang telah lampau. Mereka adalah satu umat yang telah lampau. Mereka akan mendapat apa yang telah mereka usahakan, dan untuk kamu pun apa yang kamu usahakan, dan tidaklah kamu akan diperiksa perihal apa yang mereka kerjakan. Demikian pada ayat-ayat yang telah lalu. Di akhirnya diterangkanlah bahwa permohonan terakhir dari Nabi Ibrahim alaihissalam ialah supaya dibangkitkan seorang rasul dari antara mereka sendiri, anak cucu beliau itu. Dan permohonan itu sesuai dengan waktunya telah dikabulkan Tuhan. Nabi Muhammad SAW telah dibangkitkan dari kalangan anak cucu beliau itu, dan dia telah membangkitkan kembali agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu agama dari manusia-manusia yang menyerahkan diri kepada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qabl. Agama bapak kamu Ibrahim, dialah yang menamai kamu muslimin dahulunya. Surah Al-Hajj ayat 78. Umat yang menyerahkan diri kepada Allah itu bernama muslimin, dan penyerahan diri itu bernama Islam. Setelah ini terang dan jelas, datanglah ayat selanjutnya. Dan siapakah yang akan enggan dari agama Ibrahim itu kalau bukan orang yang telah memperbodoh dirinya? Pangkal ayat 130. Apakah sikap agama yang lebih tepat dan yang lebih benar daripada menyerahkan diri dengan tulus ikhlas kepada Allah dan tidak bercabang kepada yang lain? Siapakah yang akan enggan beragama begitu kalau bukan orang yang telah memperbodoh diri sendiri? Terutama kamu, hai keturunan Ibrahim alaihissalam, yang meramaikan Ka'bah itu, yang hidup aman, damai di sekelilingnya, dan menerima pusaka itu. Bukanlah kebodohanmu juga yang menyebabkan kamu enggan kembali kepada hakikat ajaran Ibrahim alaihissalam itu? Bukankah kebodohanmu juga yang menyebabkan kamu enggan kembali kepada hakikat ajaran Ibrahim alaihissalam itu? Padahal sesungguhnya kami telah memilih dia di dunia ini. Dia telah menjadi imam bagi manusia dan telah berkembang anak cucunya melanjutkan ajarannya. Berpuluh nabi dan rasul mengalir darah Ibrahim dalam tubuhnya, dan sesungguhnya dia di akhirat adalah dari orang-orang yang soleh. Ujung ayat 130. Termasuk daftar orang-orang yang mulia yang mendapat kedudukan tinggi di sisi Tuhan. Ayat yang selanjutnya memberikan penegasan lagi. Tatkala berfirman kepadanya Tuhannya, berserah dirilah engkau. Dia menjawab, aku serahkan diriku kepada Tuhan bagi sekalian alam. Ayat 131. Tuhan bersabda, aslim, berserah dirilah engkau. Ibrahim alaihissalam menjawab, aslamtu li rabbil alamin. Aku telah menyerahkan diriku, jiwa dan ragaku kepada Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Aku tidak berpaling sedikit juga pun kepada yang lain. Dari sinilah asal kata Islam itu. Dengan demikian, sejak semula sudahlah terang bahwa berhala, atau patung, atau kayu, ataupun batu, atau manusia yang diagung didewakan sudah tidak diakui sama sekali. Dengan ayat-ayat ini bertambah jelas bahwasanya lahirnya Islam yang dipancangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam itu sama dengan lahirnya bangsa Arab baru, gabungan keturunan Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam karena perkawinannya dengan anak perempuan orang Jurhum itu. Tegasnya mulai saja rumah suci Ka'bah itu didirikan, dengan serta-merta tumbuhlah satu keturunan Arabi yang sama sekali tidak mengenal penyembahan berhala, dan patut pula diingat bahwasanya Jurhum adalah sisa-sisa keturunan dari kaum Ad dan Thamud yang kepada mereka telah diutus terlebih dahulu Nabi Hud dan Nabi Saleh. Dan menurut suatu riwayat daripada Abu Hamid As-Sajastani di dalam kitabnya bernama Al-Amali, juz 2 halaman 168, dekat-dekat zaman Rasulullah SAW masih didapat pemeluk agama Nabi Shu'aib yang bernama Al-Haris bin Ka'ab Al-Mudzaji, Ubaid bin Khuzaimah dan Tamim bin Mur. Oleh sebab itu ahli sejarah berani mengatakan bahwa penyembahan berhala tidaklah asli pada bangsa Arab. Adapun penyembahan berhala adalah penyakit yang kemasukan dari luar, masuk dari Sarghil Urdun dan negeri-negeri Kanaan,
dibawa oleh seorang yang bernama Amir bin Luhai di kala suatu waktu kabilah Khuza'ah berkuasa di Hejaz, yaitu kira-kira 400 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diutus Tuhan. Oleh sebab itu maka hanya dalam masa 4 abad sajalah di Hejaz terdapat penyembahan berhala. Dan seketika Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan risalatnya, nyata saja dengan jelas bahwa penyembahan berhala adalah suatu hal yang menumpang, sebab dia disandar-sandarkan kepada Ka'bah. Masa 400 tahun jauh berbeda dengan pengaruh penyembahan berhala di India atau Tiongkok, atau penyembahan berhala di zaman Fir'aun Mesir atau zaman Athena, Yunani, dan Romawi. Dan dengan mengikuti ayat-ayat yang panjang lebar mengisahkan perjuangan Ibrahim alaihissalam ini, jelaslah oleh kita bahwa Nabi Muhammad SAW disuruh menyampaikan hal ini agar penduduk Mekah ingin ingat kembali kepada agama mereka yang asal, yaitu agama Ibrahim. Dan kepada agama asli Nabi Ibrahim alaihissalam itulah beliau mengajak mereka kembali. Kemudian datanglah ayat berikutnya, dan telah memesankan pula Ibrahim dengan itu kepada anak-anaknya dan Yakub, pangkal ayat 132. Artinya, tatkala Ibrahim alaihissalam telah dekat akan wafat, dipanggilnya lah sekalian putranya untuk menyampaikan wasiatnya. Putra beliau yang terkenal ialah Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Ibu Ismail ialah Hajar, istri muda beliau yang dari Gundi. Ibu Ishak ialah Sarah. Tersebut juga bahwa ada lagi istri beliau yang ketiga bernama Katura. Dari Katura ini beliau beroleh putra Zimram, Yoksan, Medan dan Madian, Isba dan Suah. Di antara cucu-cucunya yang telah besar di waktu beliau akan wafat itu ialah Yakub alaihissalam, anak Ishak alaihissalam. Yakub alaihissalam pun turut hadir dikala Ibrahim alaihissalam akan melepaskan nafasnya yang penghabisan. Maka kepada anak-anak dan cucu itulah beliau pesankan wasiat terakhir, yaitu supaya mereka semuanya menyerahkan diri kepada Allah, muslimun, jangan mempersekutukan yang lain dengan dia, dan jangan menyembah berhala. Maka di antara wasiat beliau itu ialah, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilihkan untuk kamu suatu agama, maka janganlah kamu mati, melainkan hendaklah kamu di dalam muslimin. Ujung ayat 132. Artinya, sampai akhir ayat dikandung badan, pegang teguhlah agama yang satu ini, agama menyerahkan diri sepenuh dan sebulatnya kepada Allah, tidak bercabang kepada yang lain, dan tidak mempersekutukan, dan tidak mengatakan bahwa dia beranak atau diperanakkan. Bahkan sampai kamu menutup mata, hendaklah tegas pegangan kamu, yaitu tiada Tuhan melainkan Allah. Itulah Islam yang sejati. Itu wasiat beliau kepada Ismail alaihissalam yang diakui sebagai nenek moyang daripada bangsa Arab. Dan itu juga wasiatnya kepada Ishak alaihissalam dan kepada Yakub alaihissalam, anak Ishak alaihissalam, yang turut hadir bersama-sama ayahnya dan paman-pamannya di waktu neneknya akan mati. Dan Yakub alaihissalam adalah nenek moyang dari Bani Israel. Israel adalah nama dari Yakub alaihissalam sendiri. Dengan pemahaman ayat-ayat ini, nyatalah bahwa di antara Arab dengan Yahudi yang telah bergaul di bawah kekuasaan Rasul SAW di Madinah di waktu itu, pada hakikatnya tidak ada perbedaan agama. Keduanya baik Arab keturunan Ismail alaihissalam atau Yahudi keturunan Yakub alaihissalam diajak supaya kembali kepada agama nenek moyang nenek mereka yang di atas sekali, ayah dari Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam, yaitu Ibrahim alaihissalam. Orang Yahudi mencoba juga hendak mencari dalih, hendak mengatakan bahwa agama mereka lain lebih tinggi dari Arab. Maka datanglah ayat selanjutnya. Atau apakah kamu menyaksikan seketika telah dekat kepada Yakub kematian, tatkala dia berkata kepada anak-anaknya, apakah yang akan kamu sembah sepeninggalku? Pangkal ayat 133. Atau apakah kamu menyaksikan suatu pertanyaan yang bersifat pengingkaran, pertanyaan yang dihadapkan kepada orang Yahudi ataupun Nasrani yang mengatakan bahwa Ismail alaihissalam atau Yakub alaihissalam adalah pemeluk agama Yahudi ataupun agama Nasrani. Datang pertanyaan seperti ini yang dimaksudnya boleh diartikan, apakah kamu tahu benar apa wasiat Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya? Tidak lain adalah menanyakan, apakah atau siapakah yang akan kamu sembah kalau aku telah meninggal dunia? Di dalam ayat ini diterangkan dengan jelas apa bunyi jawaban daripada anak-anaknya itu. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhan engkau dan Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak, yaitu Tuhan yang tunggal, dan kepadanya lah kami akan menyerah diri. Ujung ayat 133. Di ujung ayat ini dijelaskan bahwa jawaban anak-anak Yakub alaihissalam tidak berubah sedikit juga pun dengan apa yang telah mereka pegang teguh selama ini, yaitu agama ayah mereka dan datuk nenek mereka. Tidak ada Tuhan yang lain melainkan Allah. Dan sudah mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah, mereka pun mengaku pula bahwa tempat menyerahkan diri hanya Allah itu pula.
Tidak ada yang lain. Dan itulah yang disebut dalam bahasa Arab Islam. Sekarang datang pertanyaan kepada ahlu kitab, terutama Yahudi, karena mereka yang banyak berdiam di Madinah ketika ayat turun, dan termasuk juga Nasrani. Apakah mereka ada menyaksikan ada kata lain dan wasiat yang lain daripada Yakub alaihissalam? Atau adakah jawaban anak-anaknya termasuk Nabi Yusuf alaihissalam yang mengatakan mereka akan bertuhan kepada yang selain Allah, yaitu tuan datuk mereka Ibrahim alaihissalam dan nenek mereka Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam? Atau dapatkah mereka mengemukakan sesuatu kesaksian pun yang menyatakan bahwa anak-anak Nabi Yakub alaihissalam itu menjawab bahwa mereka tidak akan menyerahkan diri kepada Allah? Dapatkah mereka mengemukakan suatu kesaksian bahwa Yakub alaihissalam meninggalkan suatu wasiat bahwa jika dia telah meninggal dunia, hendaklah mereka menukar agama mereka menjadi Yahudi atau agama Nasrani? Atau ada mereka menjawab wasiat ayah mereka bahwa mereka hendak menukar agama sepeninggal beliau? Tidak lagi berserah diri atau Islam kepada Allah, tetapi membuat suatu kelompok yang bernama Yahudi atau Nasrani. Baik dari segi akal budi, mereka tidak akan dapat mengemukakan kesaksiannya demikian. Tidak mungkin menurut akal bahwa mereka tidak akan mengakui keesaan Allah, dan tidak pula mungkin mereka akan menukar penyerahan diri ajaran Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam dan Isa alaihissalam dan Yakub alaihissalam dengan ajaran lain. Di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Kejadian pasal 48 dan 49, memang ada tertulis panjang lebar wasiat-wasiat Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya ketika dia akan meninggalkan dunia. Di dalam pasal-pasal itu memang tidak bertemu bunyi wasiat yang sejelas di dalam Al-Quran ini, bahwa anak-anak Yakub alaihissalam berjanji tidak akan mengubah-ubah agama pusaka Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dan Ishak alaihissalam. Di pasal 49 hanya bertemu wasiat-wasiat Yakub alaihissalam tentang kedudukan anak-anak, cucu dan keturunannya di belakang hari. Disebutkan satu demi satu kedudukan mereka di dalam masyarakat, bahwa Yahudi akan begini, Benyamin akan begitu, Reuben akan demikian nasibnya, keturunan Yusuf pun begitu, tetapi sungguh pun demikian. Apabila kita baca sejak timbulnya Nabi Ibrahim alaihissalam, dahulunya Abraham dalam kitab Kejadian pasal 12, sampai lahir anaknya yang tertua Ismail alaihissalam dan anak yang kedua Ishak alaihissalam, dan kehidupan kedua anak itu disambung lagi oleh kehidupan Yakub alaihissalam dan Yusuf alaihissalam, tidak lain daripada agama datuk mereka Ibrahim alaihissalam. Maka kalau di dalam ayat-ayat kitab yang terdahulu itu, sebab aslinya tidak ada lagi, tidak begitu jelas dasar agama Ibrahim itu, datanglah Al-Quran menjelaskan bahwa agama itu Islam namanya, yaitu penyerahan diri, dan tujuan itu ialah Allah yang tiada bersekutu dengan yang lain. Di dalam surah Hud, surat 11 ayat 71, ada dikisahkan seketika beberapa malaikat datang membawa kabar yang mengembirakan kepada Ibrahim alaihissalam dan istrinya Sarah yang mandul bahwa mereka akan diberi putra, yaitu Ishak alaihissalam, dan di belakang Ishak alaihissalam itu akan diberi pula seorang lagi, yaitu Yakub alaihissalam. Maka beberapa zending Kristen yang belum mendalami seluk-beluk bahasa Arab mencoba menyalahkan Al-Quran dan menyalahkan Nabi Muhammad SAW, sebab dia memahamkan kata-kata miwarai berarti di belakang Ishak ialah Yakub. Artinya ialah Sarah akan beranak lagi sesudah Ishak, ialah Yakub. Padahal maksud ayat ini ialah menerangkan bahwa kelak Ishak itu akan berputra Yakub sebagai turunan dari Ibrahim, akan menurunkan putra-putra yang banyak, sehingga keturunan Ibrahim akan banyak meriap laksana pasir di pantai dari keturunan Yakub itu. Maka ayat 133 surah Al-Baqarah ini memberikan keterangan lebih jelas lagi dari penjawaban anak-anak Yakub alaihissalam yang berbunyi, Tuhan bapak-bapakmu Ibrahim dan Ismail dan Ishak. Di sini jelaslah bahwa Ishak alaihissalam saudara tua dari Yakub alaihissalam melainkan bapaknya. Sebagai juga Ismail alaihissalam dan Ibrahim alaihissalam adalah bapak-bapaknya juga. Kalau di dalam ayat ini Ismail alaihissalam disebutkan bapaknya pula, sama sajalah dia dengan kebiasaan bahasa Melayu Indonesia sendiri yang menyebutkan paman saudara ayah sebagai bapak juga. Saudara ayah yang sulung disebut orang bapak tua, pak tua, dan saudara ayah yang bungsu disebut orang bapak kecil, pak cik, atau pak bungsu. Dan Ibrahim disebutnya juga bapaknya sesuai dengan bahasa Inggris menyebutkan nenek, grandfather, atau bahasa Belanda grandfather, dan lagi dalam bahasa Arab sejak dari ayah kandung, lalu kepada nenek, lalu kepada datuk nenek yang di atas disebut bapak-bapak. Mereka itu adalah umat yang telah lampau. Pangkal ayat 134. Setelah ayat-ayat yang di atas menguraikan panjang lebar dari hal Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam, dan menurunkan Bani Israel, menjadi kebanggaan pada umat keturunan mereka yang mendengar ayat-ayat ini. Apabila nenek moyang mereka diperkatakan, memang nama-nama yang mulia itu telah meninggalkan bekas sejarah yang baik, tetapi mereka sekarang sudah tidak ada lagi. Memang keturunan Ibrahim dari Bani Ismail dan Bani Israel adalah pendukung ajaran ketuhanan yang murni, yaitu pengakuan atas keesaan Tuhan, tetapi hanya tinggal riwayat. Mereka akan beroleh apa yang telah mereka usahakan. Artinya,
bahasanya segala usaha mereka, perjuangan mereka, suka dan duka mereka dalam menegakkan kepercayaan kepada Allah yang Maha Esa itu, yang tidak bersekutu yang lain dengan Dia, tidaklah lepas dari tilikan Tuhan Allah. Dan kamu pun akan beroleh pula hasil dari apa yang kamu usahakan. Artinya tidaklah kamu yang datang di belakang ini akan mendapat pahala dari hasil usaha umat yang telah lampau itu. Tidak pada tempatnya kamu membanggakan hasil usaha umat yang telah lampau itu, yang telah istirahat di dalam kubur, sedang kamu tidak berusaha melanjutkannya. Kamu baru akan mendapatkan pahala kalau kamu membuat usaha sendiri pula, dan tidaklah kamu akan diperiksa dari hal apa yang telah mereka kerjakan. Ujung ayat 134. Salah atau benar hasil usaha orang yang telah terdahulu itu, tidaklah ada sangkut pautnya dengan kamu yang datang di belakang. Barulah mendapat pahala pula kalau kamu menghasilkan pekerjaan yang baik. Dan kalau sisa peninggalan dari orang yang terdahulu itu salah, tidak perlu kamu cela dan nista, sebab yang berdosa bukanlah kamu, melainkan mereka sendiri. Kalau kamu pandang perbuatan mereka itu salah, jauhilah kesalahan semacam itu, dan jangan sampai terulang lagi. Karena kalau kamu ulang lagi, kamu pula yang akan berdosa karena salahmu. Karena pentingnya peringatan ayat ini, kelak akan diperingatkan lagi dalam kata yang serupa pada ayat 141. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.